Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya sayyidis salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idillah waghdur ilayya sayyidi binadra musyilatil hadratil aliyah amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi mengenai taqdimul aham fal aham tsummal anfa fal anfa. Seringkali kita jumpai lebih dari satu macam persoalan yang dimana harus kita selesaikan secara bersamaan. Namun kita tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di saat seperti ini, kita pilih dari perkara-perkara tersebut yang paling penting atau lebih aham. Kemudian jika semuanya sama-sama penting, bagaimana? Kita pilih yang lebih bermanfaat atau anfa. Demikian itu pengertian dari taqdimul aham fal aham tsummal anfa fal anfa. Kita dahulukan perkara yang penting. Jika semuanya sama-sama penting, kita pilih yang lebih bermanfaat. Lalu untuk menentukan pilihan mana yang aham dan mana yang anfa, mari kita perhatikan pedoman. Segala sesuatu yang berhubungan langsung kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang wajib, harus dipandang sebagai aham atau lebih penting. Dan segala hal yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain, dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, harus dipandang sebagai anfa atau lebih besar manfaatnya. Dikatakan pada umumnya sebab pada suatu saat mungkin karena adanya hal-hal baru muncul atau karena situasi dan kondisi pelaksanaannya dapat menyimpang dari ketentuan tersebut. Misalnya suatu ketika kita tengah melaksanakan mujahadah, kemudian di tengah-tengah mujahadah ada saudara kita dari jauh yang datang untuk menyampaikan suatu hal yang penting. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita hentikan sementara mujahadah kita temui saudara kita yang dari jauh tersebut. Kemudian jika perurusan kita dengan saudara kita tersebut sudah selesai, kita lanjutkan lagi mujahadah kita yang tadi. Contoh lainnya adalah ketika suatu hari mungkin kita tengah sholat di pinggir sungai. Kemudian saat di tengah-tengah sholat, saat sedang khusyuk-khusyuknya sholat, kita mendengar jeritan dari arah sungai. Ternyata ada orang yang tengah tenggelam. Maka apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan penerapan taqdimul aham fal aham tsummal anfa fal anfa. Kita batalkan sholat kita tolong orang tersebut, kita selamatkan nyawa orang tersebut. Karena sesungguhnya khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Insya Allah, dan sesuai dengan pengalaman, kalau benar-benar tepat penerapan lillah billah lirrasul birrasul lil ghaus bil ghaus, maka dalam menentukan mana yang aham dan mana yang anfa ini akan tepat. Namun jika jauh dari lillah billah lirrasul birrasul lil ghaus bil ghaus, maka mungkin dalam penentuan mana yang aham dan mana yang anfa ini akan timbul penyesalan di kemudian hari. Perlu kita perhatikan bahwa pengertian manfaat harus ditinjau dari berbagai segi, dari bermacam-macam pertimbangan. Di dalam soal kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, juga supaya diterapkan dalam bidang-bidang yang lainnya, yang pada prinsipnya harus kita arahkan untuk sadar fafirru ilallah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang diartikan manfaat adalah sebagaimana di bawah ini. An-nafi'u walladzi yuqarribuka ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang manfaat yaitu hal-hal atau perkara yang mendekatkan dirimu kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya
suatu perkara yang tidak menjadikannya dirimu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan merupakan suatu manfaat, melainkan sebuah malapetaka. Sekalipun berupa sholat atau ibadah-ibadah lainnya, jika tidak mengarah, jika tidak didasari ingin dekat kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menghasilkan manfaat sama sekali. Apalagi jika kecampuran rasa ujub, riya, takabur dan lain-lainnya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain, sebab adanya Allah memerintahkan kita, mewajibkan hambanya untuk mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Itu merupakan untuk sebuah tuntunan hidup kepada manusia, sebuah pedoman, sebuah kesempatan kepada manusia untuk berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai hambanya harus berusaha menjadikan segala ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Malah bukan hanya perihal tentang ibadah dan taat saja, segala hal, segala keadaan hidup kita dalam situasi apapun, dalam keadaan senang maupun susah, harus kita arahkan untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan maksiat sekalipun harus kita manfaatkan untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Caranya dengan bagaimana? Yaitu antara lain dengan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segera memohon dan memohon barokah bagi semuanya dan sebagainya dan sebagainya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassataini fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Segala kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min qawsi hadha zaman an-nadra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.